bagaimana membaca Al-Quran dengan baik. Jadi kita berharap umat Islam ini melek dengan Al-Quran, tidak buta huruf tentang aksara Al-Quran. Pertanyaannya, apakah dengan bacaan yang baik itu sebanding lurus dengan pemahaman keagamaan yang sesuai diajarkan oleh visi Al-Quran itu sendiri? Jangan sampai kemudian dengan rumah-rumah tahfidz itu, ini yang menjadi kekhawatiran Abi, justru bermunculan generasi-generasi yang memiliki tingkat pemahaman dalam beragama itu radikal. Ya, kecenderungannya kan di situ Nabi katakan dia campakkan pemahaman Al-Quran, pemahaman keagamaan itu dia tidak mengamalkannya. Dan Nabi menyebutkan kecenderungannya itu selalu menyalahkan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Sulawesi Selatan berbicara. Kali ini alhamdulillah kita kedatangan tamu, yakni Guruta Muammar Bakri. Beliau kita sudah kenal adalah Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. Insyaallah beliau akan berbicara tentang rumah tahfidz, tantangan moderasi berislam. Selamat datang di studio Pak Kiai. Selamat, terima kasih. Apa yang kita bahas tentang sekarang ini adalah tentang rumah tahfidz. Rumah tahfidz sekarang sangat semarak tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Tapi bagaimana pandangan Pak Kiai tentang rumah tahfidz dikaitkan dengan moderasi beragama? Ya, baik, makasih Pak Prof. Idham. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sahbihi ajmain, amma ba'd. Tentu kita bersyukur banyaknya rumah-rumah tahfidz, dan saya kira itu bagian dari upaya kita untuk bagaimana generasi kita ini bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan tahsin dan tajwid yang baik. Namun demikian itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua. Jadi pemerintah Indonesia ini sudah membuatkan satu regulasi, aturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 91 tahun 2021. Sudah mengatur regulasi berkaitan dengan izin rumah tahfidz, termasuk seluruh program-program misalnya PTQ dan lain-lain masuk dalam aturan tersebut. Itu artinya bahwa pemerintah kita ini juga mengapresiasi. Namun demikian menjadi tantangan tersendiri bagi kita, apakah program pembacaan Al-Quran itu berbanding lurus dengan tingkat pemahaman. Karena menjadi kewajiban kita umat Islam, memang pertama adalah bagaimana membaca Al-Quran dengan baik. Jadi kita berharap umat Islam ini melek dengan Al-Quran, tidak buta huruf tentang aksara Al-Quran. Tapi itu tidak cukup. Jadi bukan hanya target satu-satunya, tapi seharusnya kita upgrade umat ini kualitasnya dengan pemahaman yang kita harapkan akhirnya nanti bisa mengamalkan Al-Quran dengan totality dan memahami kandungan Al-Quran. Nah, karena itu pembacaan Al-Quran dengan program rumah tahfidz misalnya, kenapa saya katakan menjadi tantangan tersendiri? Saya mungkin merujuk pada hadis Nabi, bahwa Nabi itu pernah mengkhawatirkan atas umatnya. Ana atakhawwafu, kata Rasulullah,
rajulun qara'al Qur'an hatta ri'at bahjatu bil Islam, bil Qur'an. Saya khawatir generasi berikut Al-Quran, bacaan Al-Quran itu luar biasa bagusnya. Tapi sayangnya bacaan itu tidak sebanding dengan pemahaman keislaman. Akhirnya bacaan Al-Quran tadi itu menjadi semacam aksesoris saja. Nah, dalam riwayat itu disebutkan tidak lebih dari hanya lewat di kerongkongan, lalu kemudian orang lain mendengarkan dengan indah. Tapi sayangnya orang yang membaca Al-Quran itu punya pemahaman yang berbeda dengan apa yang dibaca. Ya. Nabi sebutkan dalam itu. Dia nabadha wara'ahu. Jadi bacaan itu dia campakkan begitu saja. Makna-makna dari Al-Quran itu dia tidak pahami, untuk selanjutnya dia implementasikan sesuai dengan apa yang menjadi visi Al-Quran. Visi utamanya Al-Quran kan rahmatan lil alamin. Jadi Tapi, dari awal Pak Kiai ini sudah ada kekhawatiran dari Rasulullah SAW. Dan itu sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah. Nanti umatku itu lumayan bacaan Al-Qurannya, bagus bacaan Al-Qurannya. Orang kalau mendengarkan bacaan, orang semua tertarik dengan bacaan Al-Quran. Tapi sayangnya tidak disertai dengan pemahaman yang baik. Visi Al-Quran itu kan rahmatan lil alamin. Tapi kadang-kadang bacaan Al-Quran itu membuat dia menjadi orang yang merasa benar sendiri, bahkan cenderung menyalahkan orang lain. Itu yang parah. Ya, sehingga dia ya menjadi orang radikal dalam beragama. Inilah namanya radikalisme. Dan itu betul karena kekhawatiran itu ya ada pada masa Rasulullah. Jadi apa yang harus dilakukan Pak Kiai ini sehingga kekhawatiran itu tidak terjadi di rumah tahfiz yang lagi marak-maraknya sekarang? Ya, jadi yang paling utama karena itulah barangkali kenapa pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi. Jadi harus dibuatkan kurikulumnya, bagaimana dengan pengajarnya, bagaimana dengan tempat itu, layak tidak misalnya anak-anak tinggal di tempat itu misalnya. Sarana prasarana. Ya, sarana prasarananya. Lalu kemudian gurunya siapa gitu. Harusnya memang yang menjadi guru atau yang memfasilitasi tempat-tempat seperti ini selain punya modal memang yang memang dibutuhkan, tapi yang tak kalah pentingnya adalah keilmuannya itu bersanad. Iya. Ya, jangan sampai ya sanad bacaan Al-Qur'annya dan pemahaman keagamannya tidak bisa ya dipertanggungjawabkan secara sanad keilmuan. Jadi bukan hanya sekedar kita punya modal, saya mau berdirikan rumah tahfiz, ya sudah selesai. Sudah selesai. Jadi tantangan kita adalah bagaimana bacaan Al-Quran. Saya kira itu sudah bagus. Ya, saya kira tak ada orang Islam yang tidak mengapresiasi kalau misalnya ada generasinya, ada umat yang memiliki bacaan Al-Quran yang luar biasa. Itu sangat baik. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah dengan bacaan yang baik itu sebanding lurus dengan pemahaman keagamaan yang sesuai diajarkan oleh visi Al-Quran itu sendiri? Ya, bukan berarti kalau begitu tak usah kita pelajari Al-Quran, yang penting kita pahami saja. Enggak juga. Tapi ini menjadi tantangan. Makanya kita berharap dengan regulasi yang dibuat pemerintah itu misalnya, itu dipastikan bahwa guru-guru yang ada di sana, ya, di rumah-rumah tahfidz itu memang memiliki pemahaman keagamaan yang baik, sanad keilmuan yang jelas gitu. Jangan sampai kemudian dengan rumah-rumah tahfidz itu, ini yang menjadi kekhawatiran Nabi. Justru bermunculan generasi-generasi yang memiliki tingkat pemahaman dalam beragama itu radikal. Ya, kecenderungannya kan di situ Nabi katakan dia campakkan pemahaman Al-Quran, pemahaman keagamaan itu dia tidak mengamalkannya. Dan Nabi menyebutkan
kecenderungannya itu selalu menyalahkan orang. Nah ini kan Ini karena dia sektarian, Iya. ada satu paham. umpamanya. betul ya itu. Jadi memang harus ada program-program. Jadi selain misalnya perbaikan bacaan Al-Quran, juga harus diisi dengan pemahaman. Harus ada fikih di situ. Bagaimana Al-Quran yang mungkin sudah bagus bacaannya, tapi ketika menjadi imam lalu tidak paham bagaimana syarat-syarat sah sebagai imam. Ya, apa artinya bacaan Al-Quran kalau misalnya dia tidak paham fikih perimaman misalnya. Fikih ibadah. Ya, fikih ibadah, fikih muamalah dan seterusnya. Al-Quran itu kamu diamalkan. Nah, kalau dia tidak memahami fikih muamalah, ya, tidak memahami fikih ibadah, ya tentu tidak maksimal. Dan hanya baca satu buku, Ya. maka di luar buku itu semua salah. Ya, untung kalau baca buku, tapi kalau hanya mendengarkan dari satu guru, nah, gurunya juga mengatakan ya, yang lain dari berbeda dengan pemahaman ini, pendapat ini, semua salah, semua bid'ah, semua macam-macam, bahkan terkesan dikafirkan. Nah, ini yang bermasalah ini. Tapi Pak Kiai, sepanjang pengamatan itu ada terdeteksi rumah-rumah tahfiz seperti itu? Ya, saya kira kita bisa saksikan, ya. Jadi banyak rumah-rumah tahfiz pertama karena memang tidak memiliki izin. Oh iya. Ya, seharusnya kan memang regulasi pendidikan keagamaan itu kan leading sektornya ada Kementerian Agama. Ya, betul. Dan Kementerian Agama yang mengeluarkan izin. Boleh jadi inilah yang membuat pihak Kementerian Agama ini untuk sementara waktu ada moratorium. Ya, moratorium. Jadi mungkin yang sudah ada izinnya itu diperbaiki. Baik. Bukan Kementerian Agama melarang, saya kira enggak. Ya. Ya, justru Kementerian Agama Harus berterima kasih. berterima kasih karena kepada pembinaan iya, umat, kan? betul. Tapi kita harapkan itu tadi jangan sampai justru dengan itu kekhawatiran Nabi itu semakin ya, terlihat nampak justru di Indonesia ini. Kita berharap Al-Quran yang dibaca oleh anak-anak kita ini Al-Quran yang memberikan rahmah kepada lingkungannya, kepada dirinya. Bukan justru Al-Quran dibaca untuk melaknat orang gitu. Ya, jangan sampai itu yang terjadi. Ya, siapa yang membunuh Imam Ali? Ya, Hafiz Hafidz Al-Quran. Abdurrahman bin Muljam. Ya, Abdurrahman bin Muljam, Hafidz Al-Quran. Sahabat Nabi. Iya, sahabat cucu apa namanya? Keluarga Nabi yang dibunuh kan. Nah, Betul. jadi kenapa bisa dia lakukan? Karena sudah memiliki pemahaman yang keliru. Nah, inilah kenapa ada istilah khawarij. Ya, keluar dari. Ya, khawarij itu kelompok kelompok keagamaan yang memahami agama secara ekstrim. Ya, memahami agama secara radikal. Kenapa? Karena menyalahkan pihak orang lain yang berbeda dengan pemahamannya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Karena itu menjadi tantangan memang, dan ini saya kira perlu memang kajian dan penelitian ya lebih lanjut. Ya, tapi indikasinya ada di sana sebenarnya. Ya. Dan ya termasuk di lapangan yang meresahkan masyarakat itu kan kalau ada ustaz yang selalu semua bid'ah, semua dalala. Ya. Akhirnya masyarakat ya, tak usah kita masuk masjid. Kita ini kayaknya semua ahli neraka. Ya. Sekarang ini justru yang terjadi dakwah-dakwah kita itu mengkafirkan orang Islam. Iya, mengkafirkan orang Islam. Ya, seharusnya kan seperti yang dilakukan ulama dulu, mengislamkan Yang bukan Islam. yang bukan Islam, mengislamkan orang kafir gitu. Sekarang Sekarang ini mengkafirkan orang Islam. Orang salat kita kafirkan. Ya. Neraka itu. Padahal yang mengkafirkan itu punya banyak ayat kan? Ya, betul. Dan kalau mereka membaca ayat, orang tertarik semua. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau rumah tahfiz sektarian. Karena kita harapkan rumah tahfiz itu selain bacaannya bagus, dan itu juga bisa menjadi dai-dai yang moderat bagaimana memahami Islam. Hanya masalahnya Ustaz, ya kita ini kan biasanya, ya ada teman saya mengatakan ini, ya susah juga kita di negara ini. Kita hanya disuruh moderat, tetapi orang lain tidak disuruh moderat. Masa hanya kita yang mau memahami orang lain, kita tidak mau dipahami. Nah, bagaimana pandangan Pak Kiai tentang itu? Ya, itu juga saya kira jangan sampai jadi alibi saja. Gitu. Ya. Agama kan sesungguhnya itu mengajarkan kedamaian, mengajarkan ketentraman, kesejahteraan, rahmah gitu, kasih sayang.
Dan itu semua artinya moderat. Mm-mm. Ya kalau spesifikasi kalau dalam agama Islam kan namanya wasatiyah. Wasatiyah. Dan memang jadi tantangan Al-Quran untuk kita. Apakah kita ini umatnya bisa Wasatiyah. bersikap wasatiyah atau tidak? Makanya kan yang dikatakan, yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah itu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Bukan agama sudah wasatiyah. Mm-mm. Tetapi ya, penganutnya ya, ini yang penganutnya. perlu wasatiyah. Ya, dan Jadi, ciri wasatiyah itu ketika dia sudah mengamalkan Islam dengan damai, dengan rahmah, dan itulah intinya sebenarnya berislam dalam berbagai aspek, termasuk dalam pikiran. Ya, ya, ya. Nah, pikiran keagamaan. Salah satu ciri orang yang berwasatiyah dalam pemikiran keagamaan, apabila pemikiran keagamaan itu yang didukung oleh ulama yang tentu memiliki dalil, itu tidak mudah disalahkan. Jadi ketika sudah ada orang yang menyalahkan ulama lain, berarti tidak ya, itu sudah radikal itu. Radikal, betul. Ya, itu Karena boleh ciri-ciri. jadi pemahaman ulama lain itu dia ada bacaan yang Iya, kita belum pasti, tahu, yang pasti. belum Pasti. baca. Ya. Jadi- Kenapa ada istilah bermazhab? Nah, tiba-tiba kemudian ada orang yang mengatakan haram bermazhab. Ya, ya, ya. Kita hanya Al-Quran dan hadis. Memang kita bisa beragama hanya dengan Al-Quran dan hadis? Tidak bisa. Harus dibantu oleh ulama. Mengikuti ulama, itulah namanya bermazhab. Sementara yang berperilaku seperti itu adalah orang belakangan. Orang Ini belakangan. kan lucu juga. Ya, ya. Orang yang lebih fokus memperbaiki bacaan Qurannya. Ya, 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 ya. Ya. Cukup dengan hanya bacaan Al-Quran. Lalu kemudian lihat terjemahannya apa semua. Ini yang Saya sendiri tidak tahu bahasa bisa. Arab. Dia hanya Makanya terjemahan. perlu ada guru. Kenapa dalam Al-Quran diperintahkan tanya fas'alu ahla dzikri? Ya supaya kita tidak jadi radikal. Betul, betul. Ya. Jadi kalau kita tidak tahu sesuatu, kita harus tahu kepada Ya. ahlinya. Ya. Jangan langsung menyalahkan kalau Ya. tidak sepaham dengan kita. Betul. Itulah pentingnya bersanad Bersama. ya pada guru. Ya. Nah, ini Ustaz, ini rumah tahfiz. Selain tadi sudah diatur oleh pemerintah bahwa itu kan sudah ada petunjuk pedoman pelaksanaan pendirian rumah tahfiz itu. Jadi ya termasuk di dalamnya yang diatur itu kan bagaimana guru-gurunya ya, ustaz-ustaznya. Hanya masalahnya Ustaz, kadang orang yang mendirikan rumah tahfiz itu ya ada kasus mendirikan rumah tahfiz karena ada modal. Tetapi keilmuannya tidak bersanad. Dia hanya merekrut begitu saja. Ya, ya. Jadi itu bagaimana? Apakah itu harus disingkirkan atau kita biarlah jalan itu tetap kita bina atau bagaimana seharusnya? Ya, itulah perlunya ada pembinaan. Pembinaan. Ya, kalau misalnya sudah berjalan, ya tinggal nanti bagaimana yang sudah berjalan itu dilegalkan dalam bentuk perizinan. Nah, inilah pentingnya harus berkoordinasi dengan pihak kementerian ya, agar ada pembinaan. Pembinaan. Ya. Jadi yang punya kewajiban di sini untuk membina adalah Kementerian Agama. Ya, Kementerian Agama. Ya. Ya. Jadi Pak Oke. Pak Kiai ini sangat menarik perbincangan kita hari ini tentang rumah tahfiz, yang mana kita harapkan bahwa luaran dari rumah tahfiz itu bagaimana bisa dia bagus bacaannya, Ya. tapi paham juga apa yang dia baca. Jadi pesan saya dengan dialog ini bukan antipati dengan rumah tahfiz, bukan. Ya, itu bagus kalau itu bagus. Kita bersyukur adanya rumah tahfiz. Tapi yang menjadi tantangan kita ini, apakah rumah tahfiz itu bisa mencetak generasi-generasi bukan hanya yang membaca Al-Quran dengan baik, tapi juga memahami Al-Quran dengan benar. Ya, itu yang menjadi tantangan. Dan mereka itu bisa menjadi rahmatan lil alamin. Ya, bisa menjadi penyejuk di sekelilingnya, ya, bukan dengan bacaan Al-Qurannya masyarakat ini memang merasakan kedamaian. Ya, kenikmatan. Nah, karena itu tadi lanjutan hadis itu kan sufahaul ahlam, generasi milenial gitu. Ya. Sufahaul ahlam. Tapi sayangnya dia tidak memahami itu nilai-nilai dari Al-Quran. Esensi dari Al-Quran. Ya. Saya kira demikian. Jadi terima kasih Pak Kiai atas kehadiran di studio. Ya, mudah-mudahan
rumah tahfiz yang menjamur ini bisa betul-betul menjadi rahmatan lil alamin bagi santri-santrinya. Sekali lagi terima kasih dan Ya. mohon maaf atas segala kekurangan. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.